Kang, satu kata untuk Akang. Apa arti UMKM untuk Akang? Sebenarnya kalau bicara UMKM, kadang-kadang saya merinding loh. Karena kita sering komunikasi sama kawan-kawan UKM, kemudian kita mendalami, karena bagi saya UMKM luar biasa kan. Luar biasa gini, seorang UMKM itu super. Supernya apa? Semua usaha itu dilakukan sendiri. Selamat sore teman-teman K2FM, terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di Lensa Edukasi. Teman-teman K2FM, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yang banget kami tunggu, yaitu Kang Iwa, Ketua Kadin. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Sehat Kang? Sehat. Salam sehat selalu. Sehat. Kang, terima kasih. Saya udah dapat diundang di tempat Akang. Kami dari K2FM ingin podcast sama Akang, biar kita bisa mengedukasi teman-teman kita yang ada di luar di sana. Tapi terutama hari ini Kang, kami seluruh kru dan K2FM baik Al-Mekah mengucapkan selamat kepada Akang atas terpilihnya kembali menjadi Ketua Kadin Kota untuk jabatan sampai tahun 2025. 26. Oh, 2026. Kang, bisa nggak cerita sedikit kepada kami, flashback aja. Apa perbedaan Akang di tahun 2021 kemarin? Sekarang udah menuju ke 2022 untuk Kadin, Kang. Terima kasih Kang Kiki ya. Pertama terima kasih atas kunjungannya mau singgah ke gedung Kadin ya. Dan kami kebetulan sekarang periode kedua. Ya. Periode kedua, dan kemarin periode pertama kita udah menjalankan beberapa kegiatan ya. Cuma kemarin sempat kita terhalang oleh pandemi COVID-19 ini. Ini luar biasa gitu ya. Pada saat kita lagi bagaimana meningkatkan kelas daripada para pengusaha, terutama UKM, ternyata kemarin dihantam sama pandemi ini luar biasa. Semua luar biasa. Rontok kan gitu. Efeknya kena ya Kang? Iya, semuanya rontok efeknya. Begitu banyak hotel yang tutup, kemudian para pengusaha-pengusaha juga yang kerepotan kemarin gulung tikar semuanya kan gitu. Itu lumayan, kita hampir 2 tahun lah jalan ini. Dan alhamdulillah sekarang udah berakhir, pandeminya agak berkurang, dan kita juga untuk periode kedua sekarang bagaimana merecovery daripada bisnis kawan-kawan ini kan gitu, supaya lebih berkembang. Ini hal yang menarik sekali Kaki ya. Ternyata pada saat yang akan datang ini bisnis itu kebanyakan berbeda gitu ya dari awal itu. Pada saat pandemi ini luar biasa gitu. Bermunculan varian-varian baru, bisnis-bisnis baru yang sebetulnya tidak terprediksi sama kita. Karena kondisi ya. Karena kondisi pandemi waktu itu tidak boleh ketemu. Nggak bisa tetap muka. Iya, tetap muka dan sebagainya. Semua pakai protokol akhirnya kesehatan. muncul ide-ide kreatif baru, terus kemudian ada berapa kegiatan-kegiatan yang diharuskan tidak bersentuhan dan sebagainya, akhirnya muncul varian-varian bisnis baru. Ini yang tantangan bagi kami Kadin untuk bisa menjawab tantangan ini kan gitu. Dan kami juga agak berbeda gitu ya, pada saat kemarin melatur kemarin otomatis tidak bisa dipakai untuk periode yang akan datang. Karena apa? Karena beda kan semuanya, bisnis juga beda gitu ya. Jadi 2021 adalah Kadin itu drop karena pandemi. Sehingga timbul varian-varian baru di 2022, sehingga nggak bisa dipakai lagi untuk 2021. Sekarang sudah mau menuju ke 5 tahun ke depan, berarti menyongsong yang baru. Kang, strategi yang belakangan kemarin itu kan kita anggap pandemi luar biasa. Betul. Apa kiatnya Kang untuk memajukan ke 2022 nanti ini, yang sekarang ini sudah mau jalan 1 bulan, untuk varian-varian baru ini Kang? Terutama sekarang kita harus mulai sadar ya. Kami dari Kadin sekarang bagaimana kita harus lebih masif lagi kolaborasi, akselerasi gitu ya. Kemudian juga sekarang dengan keadaan kemarin ini semua harus digitalisasi semuanya kan. Ini muncul, kemudian otomatis harus dilengkapi dengan inovasi gitu ya, yang harus terus. Jadi kita itu kolaborasi, akselerasi, digitalisasi dan inovasi itu jadi tagline kita untuk ke depan. Ya. Bagaimana supaya bisa mereka recovery 2000 kemarin. 2000 kemarin gitu. Nah, Kang, kan banyak unggulan nih.
terutama banyak varian baru. Ya. Pasti usaha pun juga banyak yang baru. Iya, baru. Dari mulai yang offline sekarang ke online. Iya. Ya kan? Ya. Tetapi menunya kan nggak sama, Kang. Ya. Nah, ini bagaimana nanti pendataan untuk tahun 2022 sampai seterusnya, Kang, agar varian baru ini bisa produktif? Sebetulnya kalau sekarang itu lebih mudah, Kang, daripada kemarin oke. ya. Apalagi dengan digitalisasi semua data kan masuk. Oke. Beda sama kemarin kan Oke. tambah digital. Dan kami terus mengedukasi daripada UKM dan kami juga di Kadin sekarang lebih intensif lagi membuka namanya program Kapi Monday tiap Senin dan Kamis Manis Ngobrol Bisnis tiap Kamis. Jadi intinya kita tetap buka dengan para pengusaha. Oke, Kang, kategori pengusaha kan banyak nih, Kang. Ya. Dari pengusaha muda, kemudian kami juga dari Kado FM banyak Ya, betul. mewawancarai atau kita banyak podcast bareng dengan para pengusaha-pengusaha UMKM. Dunia digital kreatif pun juga kami ada. Betul. Nah, Kang, bisa nggak dikasih saran kepada teman-teman kita di luar sana? Kadin ini sebenarnya fungsi dari kontrol untuk pengusaha dari yang kecil sampai menengah ini tadi sebenarnya seperti apa kerangkanya, Kang? Oke, terima kasih. Dari awal belum jelasin ya. Iya. Bahwa sebetulnya Kadin ini produk undang-undang, Kang. Oke. Nah, Undang-Undang 1 tahun 87 ya. Bahwa Kadin sebagai pembina daripada para perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN, perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi itu salah satunya yang ini. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita gitu ya untuk bisa membina mereka. Dan kami selalu intens gitu ya, bagaimana terutama para UKM sekarang. UKM sekarang lain sama sebelumnya, Kang. Sekarang itu Kadin lebih inklusif ya, lebih inklusif. Termasuk para UKM juga sekarang bisa jadi anggota Kadin. Yang sebelumnya tidak ya. Dulu perusahaan-perusahaan besar aja yang jadi pengurus Kadin maupun jadi anggota Kadin. Sekarang inklusif. Jadi UKM juga sekarang difasilitasi oleh hasil Monas kemarin. Jadi mereka bisa masuk jadi anggota Kadin. Kang, ini menarik, Kang. Kan ini kan produk undang-undang. Iya. Nah, otomatis sekarang UMKM pun pengusaha UMKM kecil bisa menjadi anggota Kadin. Iya, bisa. Oke, teman-teman K2FM yang pernah podcast dengan kita, UMKM yang ada saat ini, sekarang jangan lupa untuk wilayah Bogor maupun Bandung maupun yang ada di kota, kita udah dengar dari Ketua Kadin yaitu Kang Iwa bahwasannya UMKM sekarang itu bisa menjadi anggota. Bisa ya. Bisa jadi anggota. Jadi bisa memiliki dan banyak belajar. Banyak belajar. Dan biasanya kan pelatihan saja, setelah pulang pelatihan mungkin harus mengurus sertifikasi atau apapun. Dan sekarang ini bisa jadi anggota. Bisa jadi anggota. Dan sebetulnya ini kita disadarkan ya dengan pandemi kemarin. Ternyata yang eksis itu UKM, Kang. Yang eksis itu UKM? Iya. Daripada perusahaan-perusahaan besar. Karena kalau UKM ini mereka itu di dalam bisnis. Mereka bisa dalam waktu sekejap rubah haluan ya, jadi bisnis yang lain kan daripada perusahaan besar. Mereka mau mengalihkan bisnisnya itu 1 tahun 2 tahun itu baru kan. Mereka bisa develop lagi kan. Beda sama perusahaan-perusahaan kecil. Nah, kan Kadin ini adalah sebagai wadah, Kang. Wadah yang luar biasa. Negara mengakui, sampai dunia pun orang tahu ada Kadin di Indonesia. Itu wilayah kita besar. Kang, apa menurut Akang tantangan UMKM? Nggak usah kita bilang yang besar. Tantangan UMKM ini agar mereka tuh bisa tempat mereka curhat dan mengadu kepada Kadin. Menurut Akang, banyaknya UMKM sekarang ini tantangannya apa sih, Kang? Pandangan Akang sebagai ketua. Kalau saya sering melakukan kegiatan tatap muka sama para UKM, itu titik permasalahannya yaitu masalah edukasi, Kang, kepada mereka gitu ya. Jadi mereka itu harus ada tempat curhat gitu ya, harus menanyakan ke siapa gitu pada saat terjadi permasalahan dalam bisnisnya. Sehingga itu yang dilakukan sama kami dari Kadin Kota Bandung. Ya, bisa memfasilitasi, melayani ya daripada para UKM khususnya Kota Bandung untuk bisa diskusi gitu ya. Kira-kira apa permasalahan dari mereka. Insya Allah kami bisa melakukan hal yang terbaik untuk anggota. Jadi memang untuk pelayanan ke anggota, kemudian UMKM bisa menjadi anggota. Dan memang di sinilah tempat wadah untuk tempat mengadu para UMKM, baik itu pengusaha menengah, pengusaha kecil, dan lain-lain. Kang, bagaimana orientasi? Ini agak sedikit prinsip nih, Kang. Ini kan mengelola begini banyak. Kadin sendiri mampu untuk memiliki anggaran yang lumayan besar, Kang. Dengan
saat ini kita harus bisa menggerakkan mereka? Dari mana sih, Kang? Ya, Kegiatan sebenarnya itu ya. biar bisa supaya teman-teman tahu, Kang, Ya. bahwasannya tuh Kadin itu ibaratnya itu gini loh. Jangan semua ngelihat Kadin itu enak. Ya betul, ya. Sedikitlah berbagi, Iya. bahwasannya Kadin juga merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman UMKM dan dengan yang lain. Oh iya, ya mungkin gini ya. Ada beberapa pemahaman yang Iya. belum kenal gitu. Kadin itu sebagian daripada dinas, gitu Oke. ya. Pemerintah, padahal kita bukan, kita Oke. mitra. Nah, gitu ini kan. ingat ya. Kita mitra Oke, sejajar betul. dengan pemerintah. Karena Oke. pemerintah produk undang-undang, kita Juga produk juga, undang-undang. kan, Oke. gitu. Kemudian di dalam operasionalnya, terutama Kadin Kota Bandung, kita tidak terima APBD, ya APBN semuanya tidak terima. Ini hasil semuanya urunan dari kawan-kawan. Oke. Yang lebih menarik lagi, para pengusaha yang ada tergabung di Kadin, itu semuanya relawan, Kang. Semuanya relawan. Semuanya relawan. Ya. Mereka melakukan edukasi ke kawan-kawan, berbagi ilmu, pengalaman semuanya. Mereka relawan. Oke. Ya, karena ada suatu hal panggilan jiwanya yang ingin ini. Ya. Dan syukur alhamdulillah dalam kegiatan-kegiatannya kita banyak kolaborasi. Oke. Ya, kolaborasi dengan beberapa kayak Pegadaian, Ya. Bank Jabar dan sebagainya kan, Oke. untuk bisa saling sinergi untuk program-programnya. Gitu. Kang, strategi apa menurut Akang bisa mempertahankan ini? Walaupun ini produk undang-undang dan kita memiliki strategi, tapi kita nggak memiliki sesuatu hal yang lebih untuk bisa bertahan. Ya. Strategi apa, Kang? Akang sebagai ketua sudah dua periode ini, dua periode Kang Akang ini kan. Strategi apa, Kang? Sebenarnya strategi yang kita lakukan kebersamaan, Kang, ya. Bersamaan. Kebersamaan dari pengurus semuanya, satu tekad, satu apa. Satu lagi bahwa suatu kerja akan menghasilkan yang baik apabila kita melakukan kegiatan secara ikhlas. Ya, ikhlas. Memberikan sesuatu hal yang ikhlas Iya. dan pasti memiliki strategi yang baik, Iya, yang dan baik. kita akan gotong royong Iya. dan hasilnya itu bisa berbagi untuk yang Iya. lain. Dan pasti baik. Dan itu pasti hasilnya baik. Baik. Kang, ini kan banyak nih Kang sekarang pengusaha. Ada yang terbina, ada yang nggak terbina. Iya. Kemudian ada yang di pelosok, di jauh, walaupun ini di kota, ada di kabupaten. Iya. Bagaimana sih Kang caranya kita untuk mereka itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak ataupun mereka bisa belajar di tempat Kadin? Ya, terima kasih. Ini tantangan juga, Kang, bagi Ya. kita ya. Karena walaupun kita zonanya wilayah Kota Bandung, Yap. tapi yang berkunjung ke sini ini ada dari Kabupaten Bandung, Benar. dari Cimahi, Saya lihat seperti dari itu, Kang. KBB, Sangat ada. benar. Saya Dan lihat kami seperti tidak itu. membatasi gitu ya, Ah. tidak membatasi ruang hanya Kota Bandung aja, tidak. Silakan aja, welcome lah bagi kita. Dan ke depan salah satu yang kita pikirkan yaitu dengan edukasi secara virtual, secara online ya, Oke. kepada ini supaya Pakai daring ya? Ya, pakai daring. Oke. Dan kami sebetulnya kalau mereka yang ingin datang ke kita, ke Kadin Bandung, kami terbuka dari manapun juga gitu ya. Datang manapun Datang, akan ya, diterima. ya, akan terima. Selama itu diskusi itu bisa memberikan Iya, pendidikan iya. buat mereka. Bisa memberikan solusi lah. Gitu ya. Bisa Minimal memberikan ya. solusi. Kang, kalau misalnya gini, datang dari jauh, Hmm. pengen belajar, tapi kebutuhan mereka itu terkadang nggak sama seperti apa yang kebutuhan kita. Iya, betul. Apa strateginya Kang agar mereka memahami bahwasannya memang kondisi usaha sekarang ini dalam kondisi seperti ini dan ini arahan yang harus mereka terima untuk membuka usaha itu. Jadi jangan hanya hobinya saja, tetapi Iya, harus mendapatkan value yang mereka lakukan karena mereka dari nol. Iya. Strategi apa sih Kang yang akan dilakukan oleh Kadin sendiri untuk menyampaikan itu kepada teman-teman yang mohon maaf nol dari usaha? Oh ya, sebetulnya gini, banyak yang datang ke kami, ke Kadin Bandung gitu ya. Sebetulnya yang datang ke sini itu yang punya masalah kebanyakan. Punya masalah Iya. kebanyakan? Oke. Punya masalah gitu kan. Oke. Pada saat punya masalah usahanya dan sebagainya gitu. Salah satu yang kami lakukan yaitu pertama motivasi dulu gitu ya. Oke. Motivasi secara mental, motivasi bahwa dalam suatu bisnis harus ada nilai kegigihan yang harus dilakukan kan gitu. Ada tip-tip yang kita berikan kepada mereka gitu ya untuk bisa mereka terus kalau jatuh bisa bangkit lagi dan sebagainya. Ini tugas kami gitu. Karena kami praktisi gitu ya. Oke. Kami praktisi akan memberikan suatu hal yang sebetulnya pernah dialami sama kita semuanya. Oke. Jadi lebih insya Allah lebih diserap lah sama kawan-kawan para UKM semuanya kan gitu. Nah, untuk tantangan Kadin sendiri yang paling berat itu sebenarnya apa, Kang? Untuk Kadinnya sendiri, bukan untuk para UMKM-nya. Menurut Akang dengan sekarang ini? Sebetulnya untuk Kadin, tantangan yang paling berat itu kami juga masih bingung ya. Masih bingung
Karena ini bahwa suatu tantangan bagi kami tidak akan dipikir secara berat kan, karena dilakoni gitu ya, karena dilakoni. Jadi salah satunya tantangan berat itu mengedukasi kawan-kawan, terutama para UKM. Para UKM itu misalnya mereka meninggalkan dagangannya, tidak bisa pergi ke Kadin karena ini harus rodanya berputar kan ini tantangan bagi kita, sehingga kami harus jemput bola on the spot gitu ya, on the spot. Dan kami juga nanti ke depan tiap wilayah akan mengadakan untuk temu bisnis ini kayak dialog-dialog ini. Dan bagi mereka itu gini kan, ada insight yang bagus ya, pemikiran mereka kepada mereka dengan memberikan suatu wawasan, suatu gambaran, kondisi, terus banyak di antara mereka yang Kang saya ini inovasi ini kan gitu. Banyak di antara kita, karena kita dari Kadin udah banyak ahli-ahli gitu ya, expert di bidang masing-masing gitu ya. Nah, di Kadin sendiri Kota Bandung Kang, berapa persen yang untuk food dan berapa persen digital atau berapa persen untuk yang global dalam UMKM? Sebetulnya sekarang ini banyak kemarin turunan dari pandemi ya. Turunan pandemi ini banyak kawan-kawan ini yang otomatis Kota Bandung, orang-orang Kota Bandung tidak beredar kemana. Mereka kebutuhan pertama kan masalah makan, kuliner semuanya. Kuliner ya? Kuliner masih dominasi. Oh, ya. Kuliner masih dominasi? Dominasi kuliner, karena mungkin orang lebih beranggapan lebih mudah daripada bisnis lain. Karena kebanyakan kemarin Kang, begitu banyak hotel yang tutup, kemudian perusahaan-perusahaan tutup, akhirnya mereka bikin usaha. Usaha pertama yang mereka lakukan yaitu kuliner. Mereka kuliner, bikin apa, terus dijaring ke teman-temannya, dicobain apa-apa. Akhirnya mereka pede untuk melakukan usaha. Akhirnya mereka bisa go online dan sebagainya. Ini tahapan-tahapan ini luar biasa. Nah, kuliner berjalan, berarti semua otomatis berimbang, Kang. Iya. Yang bagaimanapun kita berharap Kadin Kota bisa mengangkat semua para UMKM dan pengusaha besar. Kemudian baik yang menengah maupun yang kecil, itu semua bisa beradaptasi sama semua. Tugasnya Kang Iwa sebagai ketua adalah memaintain Kota Bandung, dan ternyata banyak juga dari kabupaten lain masuk kemari. Kang, pengurus kita tuh ada berapa, Kang? Biar bisa teman-teman di luar sana tahu, Kadin Kota itu tiap hari kan banyak tamu. Oh iya. Jadi berapa pengurus yang inti Kang untuk melayani semua banyak? Karena gini loh, teman-teman K2FM, saya ini bolak-balik ketemu sama Kang Iwa sebagai ketua Kadin, sebagai sahabat saya juga, tetapi tidak pernah nggak dilayanin semua tamu dari manapun. Jadi saya berpikir gini, kapan waktu istirahatnya Kang Iwa, dan memang apakah terdukung dengan sarana dan prasarana SDM yang ada, biar supaya teman-teman tahu Kang di luar sana bahwasanya Kadin itu cukup untuk melayani semua UMKM maupun tamu ya dari manapun. Karena kita gini Kang Ki ya, sekarang nomenklatur kita beda ya sama yang kemarin periode pertama. Begitu sekarang banyak varian bisnis baru, akhirnya kita berkembang, kita juga dianalisis secara cermat dengan potensi-potensi dan perkembangan bisnis. Akhirnya nomenklatur kita itu sampai 130 lebih nomenklaturnya ya. 135 belum orangnya. Oh, belum orangnya. Sehingga kita kemarin bagaimana memasukkan orang-orang sesuai kompetensinya ke sana. Dan kita juga di Kadin ada yang namanya nanti influencer, YouTuber dan sebagainya. Karena itu kan tantangan zaman yang harus dilakukan. Harus kan? Mengikuti. Ya. Betul. Jadi apapun bisnis kawan-kawan sebetulnya bisa konsultasi ke Kadin, terutama anak muda, milenial semuanya. Karena sekarang hampir 70% pengurus Kadin ini milenial. Yang muda-muda. Yang muda-muda. Ya. Nah, 70% muda-muda semua sekarang. Betul. Berarti sisanya itu kan berarti ya seperti kita. Nah, pengembangannya kita ini kan otomatis hanya bisa memberikan wadah edukasi buat mereka. Dan bagaimana mereka biar supaya berkembang. Kang, ini yang terakhir untuk di ujung, Kang. Menurut Akang, bagaimana supaya milenial ini benar-benar kokoh dan tangguh? Apa tips dari Akang agar semuanya berjalan sesuai dengan koridor mereka saat mereka berusaha? Silakan, Kang. Terima kasih. Termasuk ke kawan-kawan milenial. Sekarang luar biasa ya bagi Anda gitu ya. Dan sekarang dunianya gitu kan. Dunianya gitu untuk mereka berusaha, terutama startup gitu.
kami dari Kadin juga mengedukasi ke kawan-kawan karena sekarang banyak milenial yang begitu mudah mendapatkan uang, Kang. Oke. Tapi mereka dalam literatur finansialnya untuk kebijakan mempergunakan uangnya belum teredukasi gitu ya. Mereka lebih cepat menghambur-hamburkan dan sebagainya. Betul, Mereka akhirnya tidak saving ke depan, terus tidak melihat tantangan ke depan lebih ini kan. Nah, sehingga kami menyediakan waktu untuk kawan-kawan milenial untuk bisa datang ke sini dan berdialog sama kita, diskusi lah. Diskusi untuk ya, kita. Ya. Dan bagaimana mengatur modal ada sedikit dari orang tua atau dapat modal dari manapun dan mereka mau melakukan bisnis startup pertama dan bisa melakukan atau kita kunjungan ke Kadin Kota untuk belajar manajemen bagaimana men-saving dana betul-betul untuk menginvestasikan apa yang mereka ingin jual. Kang, satu kata untuk Akang, apa arti UMKM untuk Akang? Sebenarnya kalau bicara UMKM, kadang-kadang saya merinding loh. Karena kita sering komunikasi sama kawan-kawan UKM, kemudian kita mendalami, karena bagi saya UMKM luar biasa kan. Luar biasa gini, seorang UMKM itu supernya apa? Semua usaha itu dilakukan sendiri, dari manajemen, produksi, marketing, semua dia sendiri gitu kan. Nah, sehingga bagi saya bagaimana pengetahuan mereka yang sebetulnya sedikit-sedikit karena harus dikuasai, kita edukasi mereka gitu ya. Misalnya dari manajemennya, dari pertama basic planningnya juga, business planning, manajemen, kemudian terus produksinya, kemudian dari produksi packagingnya gimana, terus digital marketingnya gimana. Dan kami juga ada program, Kang. Ada program kami SMK Sahabat UKM. Program SMK Sahabat UKM. Jadi, itu SMK itu maksud gini, SMK itu dari mulai SMK, Sahabat UKM? Ya. Ini program kami. Jadi banyak UKM yang datang ke sini. Kang, saya butuh orang untuk administrasi. Gitu kan. Pak, Kang, saya butuh orang untuk orang marketing, digital marketing ya. Kami nanti dikolaborasikan sama dipadukan sama anak SMK, sehingga anak SMK bisa itu bisa magang di sana. Dan itu luar biasa, Kang. Karena kita udah berapa ratus yang melakukan itu. Pertama, si UKM ini merasa terbantu. Kedua, knowledge masalah bisnis untuk anak SMK itu luar biasa. Dan dari mulai dini itu kan mereka bisa dapat mencerna itu. Kemudian nanti pada saat dia kuliah pun dia sudah tidak canggung, dan memang pada saat dia bekerja pun dia udah punya modal dasar. Dan satu lagi, mereka juga apalagi yang digital marketing ya, untuk dropship dan sebagainya. Si UKM ini, si anak siswa itu sekarang main HP itu sambil dagang produk UKM kan ada income juga. Jadi kan? berapa program unggulan saat ini, Kang, yang dari SMK UMKM, terus ada lagi nggak, Kang? Kita juga ada yang namanya dengan beberapa perguruan tinggi gitu yang konsisten ngebantu dengan kita gitu. Jadi untuk perguruan tinggi, ya untuk pendampingan untuk packaging, untuk manajemen, untuk bikin website dan sebagainya. Jadi tapi lumayan, Kang, digital kita, tetap berjalan. Kita untuk SMK Sahabat UKM baru tercetak 200 UKM. Nah, berarti sepakat nggak, Kang, untuk kita sampaikan UMKM itu adalah sebagian pengabdian? Iya. Sahabat. Betul. UMKM adalah sebagai pengabdian. Betul. Jadi saya melihat Akang tadi mengatakan bahwa saya tanya apa arti UMKM untuk Akang bilang merinding. Saya katakan ini adalah pengabdian. Iya, pengabdian. Iya. Gironya udah masuk sih. Kang, terima kasih udah mau bincang dengan kita semua, Kang. Mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman K2FM, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen yang ada di YouTube-nya dan di media sosialnya di Kadin Kota Bandung, dan kita K2FM semuanya pasti akan ketemu dengan edukasi-edukasi yang lain. Dan terutama buat teman-teman yang ingin mendapatkan edukasi lebih dalam berbisnis UMKM, jangan khawatir, silakan datang ke Kadin Kota Bandung dan bisa langsung ketemu dengan Kang Iwa selaku Ketua Kadin yang saat ini menjadi 2 periode. Teman-teman, tetaplah terus berkarya, tetap berpikir positif, dan salam bahagia.